Kembali lagi di Malam Madeni Podcast. Gue udah serem banget kali, udah serem banget ya. Nah di sini ya udah jawab iya gitu. Iya. Iya. Di sini ya gue kenalin diri dulu kali ya. Gue siapa ya enaknya? Ilmi. Gue Ilmi dan gue juga nggak sendiri di sini. Coba bisa kali dikenalin. Gitu. Hai. Terlalu serem nih gue. Ya. Nama saya Rifki. Oke. Gue manggilnya apa nih? Rifki, Bang, apa Mas? Rifki aja. Oke Ki. PUBG nggak Ki? Oke. Back to topic. Kita kan, lu udah tahu kan di sini kalau misalkan datang di sini suasananya merah-merah, Lu merasa tertekan nggak sih datang ke sini? Sangat. Kenapa lu tertekan? Kan di sini gue bahasannya bakalan santai-santai aja gitu. Ya serem aja Pak. Serem. Ya, sini. Berarti lu udah suges gitu ya kalau misalkan diundang ke sini, lu bakal udah tahu mau bahas tentang apa gitu. Sangat karena podcastnya apa saya jadi tahu ini. Iya, berhubung ini podcastnya Malam Madeni, kita juga syutingnya malam-malam dan ya lu pasti udah tahu kalau malam-malam bahasnya apa dan suasananya seperti ini, banyaknya merah, terus sedikit gelap seperti muka lu juga. Iya. Nah, gua bakal ke depan beberapa menit lah, 10 atau 20 menit ke depan gua bakal nanya-nanya ke lu nih. Sekalian gua mau tahu juga sharing-sharing dari lu dan gitu juga sebaliknya lah dari gua. Berhubung ya balik lagi ke topik, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian hal mistis mistis? Iya, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian mistis ya? Gua kalau seneng jalan sih, gua kalau ini aja gua nginget lagi, gua pernah nggak sih dulu tuh pernah gua kejadian mistis pada saat kegiatan OSIS. Berarti lu pernah jadi ikut OSIS juga ya? Parah. Pernah ikut OSIS. Kejadiannya gimana tuh kejadiannya? Gua kejadiannya pada saat. Coba kali ngomongnya. Oke, maaf. Biar enak aja gitu, santai. Iya. Maaf. Ya, gue dulu pernah kejadian pada saat OSIS. Pas SD, SMP, SMK. SMK dong. SMK. Oh ya, SMK. Baru-baru ini. Ya udah berapa tahun lalu. Iya, boleh. Dia boleh lanjut. Ya, gue sebenarnya ospek kan kegiatannya kayak dari kakak kelas gitu, kayak dari Purna OSIS. Saya kayak lu suruh kayak keliling-keliling tengah malam gitu, jerit malam lah. Setelahnya gue keliling-keliling. Pada saat itu gue disuruh ngelewatin kayak kuburan gitu. Kuburan. Berarti sorry gue potong, kayak lu ngalamin kejadian ini tuh kan lu ospek buat OSIS kan? Iya. Itu di SMK lu. Ini kejadiannya lu pas di SMK atau emang ospeknya di luar dari SMK itu kayak di hutan atau lu pergi ke suatu tempat? Keluar dari SMK lu suruh muter-muter keluar. Berarti di sekitar SMK lu itu ya? Bukan kayak bisa, lu misalkan ke kota tertentu lu di situ gitu kan? Berarti tetap masih daerah SMK situ. Iya. Berarti tetap di daerah SMK lu, terus lu lewatin daerah ada kuburan gitu. Itu gimana tuh lu kejadiannya? Ya lu kan biasanya jalan disuruh sendiri-sendiri tuh. Gua itu jalurnya kan lewat kuburan. Ya gua lewat aja dong. Terus habis itu gua jalan tiba-tiba gue dengar kayak suara-suara inilah kayak hantu gitu. Suara-suara ya kayak pada umumnya lah ya. Ya kayak serem-serem gitulah. Suara apa? Nangis, teriak atau cuma suara panggilan lembut kayak Rifki kayak gitu. Ya lembut-lembut gitu. Manggil nama lu? Enggak. Ya pokoknya suges gue aja itu. Kayak manggil apa gitu. Berarti lu pas ngalamin kejadian itu lu suges, panik atau lu tetap santai aja, chill gitu? Oh, ada lu. Ya udah, tetap aja gitu. Gua santai aja. Sampai pada akhirnya gua kan itu jalan sendiri ya. Nah, depan gua tuh
ketemu temen gue yang OSIS juga kan lagi jalan, dia panik tuh. Sebenarnya gue biasa aja, karena dianya yang panik, gue jadinya ikut panik gitu. Oh iya sih, biasanya kalau misalkan dari kejadian-kejadian tertentu, terus lagi kita udah berani nih, tapi teman kita ada yang suges, ada yang penakut juga, jadi kita percaya aja, jadi keikutan. Iya, lebih ke arah keikutan gitu. sih gitu ya. Kita juga mau ngesuges dia buat supaya berani, nggak bisa, malah mereka yang mendominasi kita gitu. Jadi ikut takut juga anjir. Tapi teman-teman kayak gitu on. Kalau misalkan takut ya lu kasih tahu dong, kalau misalkan takut gitu ke teman lu nih yang dulu, kalau takut udahlah bro, pendem aja sendiri bro gitu. Iya, nggak usah ngajak-ngajak gitu. Iya, nggak usah ngajak-ngajak. Kalau lu nggak ngajak-ngajak juga santai aja. Ada gua yang nggak takut gitu, maksudnya chill aja. Chill bro, relax. Jangan dong suara-suara kayak gitu dong sebenarnya. Berarti itu kejadiannya malam. Tengah malam Pas jam 2-an, jam 1. Jam 2-an itu mau hampir pagi sih. Iya, malam parah, tengah malam. Gue heranin tuh, gue baru tahu kalau misalkan kan gue juga nggak ikut organisasi kayak OSIS gitu, tuh emang ospeknya tuh kayak gitu ya. Ya, beberapa ya lewatin kayak gitu, itu gue baru tahu juga, dan itu juga sendiri, bukan kelompok. Sendiri. Kebetulan suruh jalan-jalan berapa menit gitu, jalan sendiri. Ada pos-posnya dong. Ada. Lu di situ ya kan, cuman tadi yang gue tahu cuman denger doang. Pernah lu lihat nggak? Lihat yang kayak yang di situ tuh, yang di kuburan itu? Ngelihat sebenarnya, kalau ngelihat tuh yang pas di OSIS itu sebenarnya juga dari kakak kelasnya tuh apa ya, malah nakutin juga bangkainya. Kayak gue ngiranya juga itu hantu gitu, padahal cuman dari purna OSISnya kayak lewat gitu, nakutin aja. Berarti ya emang dari sononya berarti jahil ya, gitu. Ada sengaja jahil, ada ya. Sampai nyalain nyanyiin Lingser Ungi ada gitu. Biasa aja. Cuma ya gara-gara temen lu yang takut itu jadi lu kesuges juga gitu. Sebenarnya lu juga biasa aja gitu. Ya udahlah. Chill aja. Jadi ya mau gimana lagi, kalau misalkan udah kayak gitu ya udah nantilah. Misalkan udah dibahas juga kayak nanti kalau misalkan lu ketemu orang itu, lu mau ngomong apa gitu? Siapa? Ketemu yang takut itu, yang takut kemarin. Iyalah, ya apa ya udahlah, lu biasa aja sama sosok hantu, biasa aja. Takut tuh sama begal. Waduh. Begal baru gue takut dua, kalau sama pembunuh tuh takut. Iya. Lu jangan takut setan, lu takut manusia gitu ya. Parah. Manusia yang psikopat tuh, bawa pisau gitu, takut ya. Lu lebih takut pisau atau garpu? Kalau psikopat bisa aja dia nusuk pakai garpu gitu. Gue lebih takut garpu sih sebenarnya bro daripada pisau. Tapi ya udahlah. Kita ngomong-ngomong kesibukan lu nih, setelah kesibukan lu sekarang ngapain? Ya kuliah aja sih. Kuliah doang. Iya. Kuliah doang. Lu ada nggak kuliah lu offline online? Online. Berarti masih Zoom di rumah ya? Masih belum inilah. Gitulah, masuk juga enggak gitu matkulnya. Berarti kalau misalkan lu ada kelas malam enggak sih? Malam, sepenuhnya malam sih. Sepenuhnya malam, banyak malam ya. Ya jadi kalau misalkan kuliah online tuh, kuliah offline ada malam, kayaknya seru sih bro. Wah seru banget sih malam-malam lu. Apalagi lu balik dari lantai 4 jam 10 gitu apa? Seru tuh kayaknya. Ya. Kayaknya pengen gue gitu. Kuliah nggak pernah gue, maksudnya kuliah di kampus gitu nggak pernah. Offline. Ya udah, sabar aja. Nanti ada waktunya. Iya. Nanti ada waktunya. Ya. Jadi ya lu kegiatan selain di kampus, lu ngapain aja di kegiatan buat di luar kampus, bro? Komunitas. Ada gue ikut. Ngapain tuh komunitas? Mafib. Sekarang lu. Ini komunitas Mafib. Warah. Jadi lu komunitas doang, bikin film nggak pernah lu? Gimana tuh? Ada. Pernah. Pernah bikin film. Mantap banget. Oh iya, basa-basi sebenarnya. Cuma film nih, ngomongin film. Film genre apa, bro? Horor. Pas banget. Nggak salah undang tim gua emang horor. Genre horor. Malam-malam. Ada apa aja, bro? Ada apa aja? Di mana aja tuh tempatnya?
Tapi balik lagi sebenarnya gue tuh sebenarnya nggak takut chill aja. Iya, chill, iya. Sebenarnya ada yang percaya sama yang kayak hantu gitu. Nah, karena ini ya udah gue mah nurut aja ya kan, daripada lu asik-asik gini tiba-tiba ada yang nempel gitu. Ada tuh yang nempel. Temen gue ada ketempelan katanya. Terus gue pas tempat syuting di situ ada kan kita lokasi tuh kayak di sekolah lama gitu. Oh berarti gue rekap nih kayak lu tempatnya ada berapa tempat bro? Kalau 2, 3 tempatnya sih 3 ya, cuman 2 tempat tuh yang katanya yang ada itunya. Oh berarti yang satu di sekolah nih, sekolah lama. Yang satu lagi di mana nih? Di hutan gitu lah, hutan. Ya biasanya emang gitu sih kalau misalkan syutingan horor, kalau nggak jauh dari rumah tua, sekolah tua, ya, hutan gitu sih. Iya. Berarti gua review dulu, sabar kayak dari satu-satu. Di hutan, lu ngalamin kejadian apa gitu? Hutan gua sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Nggak kejadian apa-apa gitu kan, karena ya nyantai lah, maksudnya kayak gue tuh masih bisa gitu syuting di situ. Nah pas di sekolahnya ini, karena gue tuh orangnya kadang-kadang suka diem kan, bengong gitu. Jadi yang temen gue nih yang percaya gituan, katanya gue disuruh nggak usah dulu. Gue suruh istirahat di mobil. Oh, gua refill berarti kayak kan kru banyak nih, kru banyak dan ada sebagian orang yang emang nggak boleh di sekolah itu, nggak boleh masuk karena takutnya terjadi kenapa-napa. Jadi disimpan bukan disimpan sih, kayak didiemin, ditaruh di mobil. Berarti lu ada berapa orang tuh di mobil? Gua ada 5. Sesuai seat mobil kali ya. Iya, ya, 5, antara 5 tapi dan gue 7. cowok sendiri. Ya, antara 5 dan 7. Oh, cowok sendiri. Dan lu di dalam mobil lu merasa tenang atau emang aduh gimana ya di dalam mobil, kiri kanan gelap, lu kayak suges. Ada gue. Sebenarnya gue kan ini ya, karena gue cowok sendiri, gue kayak misalnya jagain yang cewek yang lain itu, kayak ngobrol apa. Nah, ada tuh momen dimana gue bengong semua pada main HP gitu. Gue di pojok di mobil di depan gitu, udah kayak denger aja gitu suara kayak cewek nangis gitu. Ada sempat gue beberapa kali. Udah sih itu aja. Gue yang pas pada saat gue denger itu gue langsung heboh sendiri. Gue cowok heboh sendiri gitu. Berarti di kejadian dalam hidup lu nih, lu belum pernah ngelihat gitu? Apa udah pernah ngelihat? Apa cuman buat ngedenger doang gitu? Baru yang kali itu gue baru denger. Kayak sugesti gue denger gitu. Ya berarti lu sensitifnya kedenger kali ya, ke pendengaran gitu. Kayak misalkan mata belum ngerasa pernah. gitu belum. Dan langsung to the point nih, mau nggak lu ngelihat? Nah, jangan. Ngapain gua nggak mau ya? Kayak Bos Jalal mana tuh orangnya? Dia pengen ngerasain tuh dia. Iya, menantangin kali. Parah. Oh, berarti lu mau jadi orang yang baik-baik aja lah ya gitu. Ya udah lah. Beda alam lah, nggak usah berurusan sama alam lain, udah alam gua, alam dia. Tapi lu kalau misalkan lu ngelihat, lu lari atau lu tetap biasa aja, atau lu tetap ada misalkan ada sesuatu nih lu lempar gitu, gimana tuh? Apa yang lu bakal pilih opsi? Kalau gua ngelihat ya, mungkin gua bakal shock sih. Shock paling kaget lah. Kalau gua dalam keadaan sendiri kabur mungkin bisa jadi. Oke. Berarti ya lu tergantung situasi lah orangnya lah ya. Kayak tergantung tempat juga. Kalau misalkan tempatnya rame masih bisa lah. Masih bisa tetap tenang gue bisa. Jadi ya kalau misalkan sepi gue juga sih bakal kabur gitu. Kalau apalagi kuburan gitu, walaupun ya mau gimana juga, kalau misalkan gue kan masih manusia biasa juga, ya gimana masih takut juga lah gue. Gue nggak takut sih, tapi lebih menghargai aja. Menghargai keberadaan. Kalau misalkan lu nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi
Ya kalau misalkan lu nggak usah lah, kayak misalkan lu pergi ke tempat yang tadi tuh kayak di sekolah, ke hutan, ya jaga omongan, jaga perilaku, jaga attitude juga ya. Ya pasti Ya, gitu. Gue kayak gue pernah ini temen gue sih kenal ini saudara temen gue, dia kegiatan apa ya pak paskib pelantikan juga tuh. Dia pernah di WC kayak lu ngucapin salam tuh. Nah langsung besoknya ketempelan dia. Berapa minggu lah nggak hilang. Pokoknya setiap lu mau upacara apa gitu pasti langsung kambuh kayak langsung nangis lu. Sampai ngeri gue. Itu nular gak? Kesurupan massal gitu langsung. Alhamdulillahnya enggak, berarti misalkan yang diisi orang itu aja. Iya, cuman gue ngeri pas itu gue ke rumahnya dia. Tiba-tiba lagi kerja kelompok kan, tiba-tiba teriak aja, anjir gue panik gue. Iyalah. Tiba-tiba lagi hening teriak, pokoknya, pasti panik. Iya, pokoknya gitulah. Ini hargain inilah omongan apa gitu. Pokoknya jaga aja omongan lah udah. Ya gue juga pengalaman gue ya gue juga sama kayak lu sih, kayak gue nggak pernah ngelihat dan gue juga ya kalau misalkan ini gue juga nggak mau ngelihat lah. Sama Gue ya paling kayak ngedenger doang, itu pun juga gue nggak pernah nyadar gitu kalau misalkan mereka apa dan mereka ngapain. Kalau misalkan orang lain ngedenger, gue juga ya paling sekilas doang denger, oh lu denger gue juga denger gitu. Ya udah tetap santai, nggak pernah kayak. Tapi kalau misalkan suges sering gue. Suges sering. Kayak ke zona ternyaman lu di rumah di mana? kamar. Nah, itu sama gue juga. Gue juga kalau misalkan zona ternyaman gue tuh di kamar. Dan kalau misalkan keluar dari kamar tuh gue kayak masuk hutan belantara gitu. Parah banget sih itu. Serem banget. Keluar dari mau kencing nih. Ke kamar mandi dong, nggak mungkin di kamar. Iya. Gue ngelewatin ke kamar mandi kan, gue di belakang. Gue ngelewatin dapur, ngelewatin tangga buat lantai 2 gitu. Lu kamar mandi lantai 2? Enggak kan ngelewatin. Ngelewatin. Kamar mandi gue tuh di bawah tangga sama lagi. Ngelewatin. Pasti itu gue suges ke arah pintu lantai 2. Suges. Kalau misalkan gue nggak nengok, gue makin nambah takut. Jadi gue harus berani kayak, duh ada suges nih, gue nengok. Kenapa ya supaya gue denger tuh ya lu biar berani aja gitu. Kayak lu nggak pokoknya pas udah nyampe kamar mandi udah masih takut tuh, gue buru-buru kan, buru-buru pas balik lagi udah nyampe kamar udah tenang lagi gitu. Takut lu di itu pintu gelap apa? Tiba-tiba wah kan nggak ini kan parah banget kalau misalkan kayak gitu ya. Ya gue juga nganggapnya safe zone ternyaman gue tuh di kamar. Safe zone gue di kamar. Dan kalau misalkan lu sendiri tuh gimana tuh? Kalau di seharian di rumah, tiba-tiba malam-malam kalau nggak lapar, pengen kencing, gimana tuh? Pernah kejadian suges ini apa ya, kayak plafon rumah bunyi. Panik gue masih SMP tuh. SMP kan gue di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba plafon bunyi terus. Dan gue sugesnya kayak kalau lu nggak ngelihat ke plafonnya itu diem aja, jadi diem gitu. Kalau gue nggak nengok bunyi terus kayak gitu. Gue balik gue panik, gue nelpon ma gue kan lagi kerja gitu, suruh pulang, gue takut anjir. Iya. Tapi ya kalau misalkan positive thinkingnya ya tikus angin padahal angin ya. Gue aja panik tuh. Tapi anehnya yang pas gue lihat itu gue lihat diam, nggak gue lihat bunyi gitu. Goyang. Oke. Berarti ya gue review sedikit juga. Gue ringkas lah dari awal tadi perbicaraan kita kan. Kayak tadi udah bahas tentang lu pernah dengar kejadian mistis kan ya, tapi lu belum pernah ngelihat juga. Terus tadi lu sedikit cerita tentang lu kegiatan lu pas syuting, lu ngedengar juga tapi ya emang ngelihat. Terus pas di rumah juga, dan tadi juga gue udah ngeceritain kalau gue di rumah tuh gimana ya kan. Ya kita juga udah nyampe penghujung nih, penghujung obrolan gitu kan. Iya udah malam juga. Udah ditelepon emak tadi. Iya. Suruh pulang. Terakhir kali ya gue nanya, lu pesan-pesan ke semua orang kalau misalkan ngadepin sesuatu hal yang kejadian mistis tuh gimana tuh? Chill aja bro, santai, jalan aja udah.
jangan panik udah. Kalau lu ngebuat orang panik ya orang bakal panik juga. Ntar jangan ganggu ini lah. Chill aja bro, yang penting chill aja kata Mas Rifki. Buset. Kalau lu baru ketemu begal tuh baru takut. Nah, ya. Terus tadi juga gue mau nanya sedikit, kalau misalkan ada syutingan lagi genre horor, lu masih mau ikut nggak? Gas dong. Gas terus ya. Gas dong. Parah. Ya udah. Berarti mungkin gua rasa episode kali ini cuma segitu dulu aja kali ya. Oke. Gua juga mau ngingetin, jangan lupa buat follow IG komunitas Mafib di komunitas Mafib _ dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya di komunitas Mafib. Dan jangan lupa juga follow Spotify di Mafib Podcast. Terus di yang tadi YouTube juga jangan lupa di like, comment dan di subscribe juga. See you on the next episode. Selamat malam. Bye.